Kalau lulusan universitas pada saat itu maunya kerja di mana? Di bank. Retail itu dipandang sebelah mata. Saya sudah kerja di leading Indonesian retailer. Kenapa saya nggak mencoba naik pangkat dikit ke global? Jangan berpikir bahwa kalau ada suatu masalah and that's the end of the world. Jadi kita akan menjual beberapa operation. Baru saya bilang ini udah nggak enak nih. Tantangan lagi. Saya pikir kapan lagi ya saya punya bisnis tanpa pakai modal sendiri. Karena Kelapa Gading belasan tahun itu ada pemain yang kuat, pemain lokal. Dan area yang sudah settle. Area yang sudah settle dan kami menggantikan supermarket yang sudah kuat itu. Ya, teman-teman sahabat retail, kita ketemu lagi di acara Momentum. Acara bincang-bincang seputar dunia retail. Tamu kita hari ini adalah Ibu Mesfara Kanjaya, yang biasa saya sebut dengan nama akrab Bu Mei. Selamat sore Bu Mei. Selamat sore Pak Tutum. Ya, terima kasih sekali Bu Mei sudah menyediakan waktunya yang begitu sibuk bisa berbagi dengan kami. Saya yang terima kasih karena Pak Tutum telah berkenan hadir ke training center kami. Sama-sama Bu. Iya, Bu Mei, saya kenal cukup lama. Bu Mei seorang profesional yang malang melintang, saya tahu di dunia retailnya. Saya sebetulnya Bu Mei ini adalah ratunya retail. Aduh, kepalaku langsung membengkak Pak. Iya Bu, sebelum kita lebih jauh, Bu Mei adalah Presiden Direktur Supraboga Lestari Bu ya? Iya. Tbk. Nah, mungkin Ibu bisa menjelaskan perjalanan Ibu Mei kenapa bisa berlabuh di dunia retail gitu Bu? Nah, ini menarik karena kalau ditanya latar pendidikan saya tuh apa? Saya tuh belajarnya kimia waktu kuliah. Jadi maka itu waktu saya belajar kimia industri. Jadi waktu saya pertama kali karir itu saya bergabungnya di PT Procter & Gamble Indonesia Pak. Oke. Sebagai Product Development Assistant. Nah kemudian berjalannya waktu saya pindah ke perusahaan Jepang, ke Kao Indonesia sebagai Head of Marketing untuk hair care. Terus industrinya dulu ya Bu ya? Sebelumnya saya di manufacturer. Ya manufacturer industri. Iya. Nah kemudian saya pindah juga sempat ke Susu Bendera Pak. Frisian Flag. Iya. Nah, kembali di marketing sebagai product development, product group untuk powder. Nah, pada saat itu saya berpikir bahwa kita membuat produk yang bagus, tapi kalau jualannya nggak bisa bagus, itu juga percuma. At that time kita belum berpikir mengenai e-commerce dan sebagainya, belum ada teknologinya. Pada waktunya memang belum Bu ya. Belum ada, ya. Jadi itu kebaca ya Pak umurnya kira-kira berapa ya. Nah, saya mendapat tawaran bekerja di Hero. Oke, nah, saat itu udah mulai masuk ke dunia retailnya. Nah, saat itu saya berpikir saya selama ini bekerja di marketing dan saya memang senang melihat pasar gitu. Jadi saya sering bergabung dengan tim sales untuk ke pasar, ke supermarket dan sebagainya. Pada saat itu juga minimarket belum terlalu berkembang. Ya, jadi saya mendapat tawaran di PT Hero Supermarket Tbk sebagai marketing manager. Saya pikir why not? Saya sudah bekerja di perusahaan Amerika, leading American company, leading Japanese company, leading Dutch company. Dan industrinya kan agak berbeda-beda nih, yang satu makanan, yang satu personal care, yang satu lagi ke ada sanitary napkin dan sebagainya. Saya pikir why not? Dan pada saat itu orang berpikir bahwa kalau lulusan universitas pada saat itu maunya kerja di mana? Di bank atau di consumer goods. Atau di industri lainnya yang lebih canggih. Retail itu dipandang sebelah mata. Nah, jadi saya pada saat itu berpikir, why not? Kita tidak bisa menjual produk tanpa ada gerai. Dan kemudian saya ingin menunjukkan juga bahwa setiap pekerjaan itu tidak ada yang gengsi dan tidak gengsi. Kira-kira tahun berapa saat itu Bu?
Wah, tambah ketahuan umurnya, Pak. Tahun 94. 94. Ya, tahun 94. Sebelum Krismon, Bu ya? Sebelum Krismon. Ya. Nah, saya bergabung dan pada saat itu memang masih sangat family company. Ya, saya jadi belajar merchandising, saya belajar juga mengenai store operation. Kemudian tahun 98, sebelum terjadi kerusuhan Mei, bulan Februari Dairy Farm masuk ke Hero. Nah, jadi Hero menjadi bagian dari Dairy Farm International. Kemudian setelah sekian lama di Hero, saya merasa ingin mencoba sesuatu yang baru. Ya mungkin memang saya suka ngulik-ngulik gitu ya Pak ya. Jadi pada saat itu saya mendapat offer dari PT Ahold Indonesia. Tops brandnya. Nah, saya pikir saya sudah kerja di leading Indonesian retailer. Kenapa saya nggak mencoba naik pangkat dikit ke global? Tapi ada tapinya Pak, karena Ahold itu pada saat mereka mulai masuk ke Indonesia tahun 95, mereka masuk dengan sangat optimis. Jadi ada beberapa brand yang mereka masuk dan mereka set up head office yang keren, ada regional office di Singapura dan sebagainya. Nah, pada ya terjadi Krismon yang at that time saya pikir tidak ada yang mengantisipasi Pak ya. Jadi sudah terpuruk sekali, saya berpikir kalau perusahaan sudah terpuruk dan kita join, kita bisa turn around dan kebahagiaannya beda gitu loh Pak. Jadi saya terusik juga, why not? This is a test of my skill. Jadi saya mengambil tawaran di Tops sebagai Deputy Country Director atau Head of Merchandising dan Marketing. Nah, ini yang saya ingin share ke semua ya. Jangan berpikir bahwa kalau ada suatu masalah and that's the end of the world. Apalagi lari dari tanggung jawab itu, Bu. Apalagi lari dari tanggung jawab itu. Nah, itu Bapak tadi bilang, tapi Topsnya dijual Pak. Unfortunately. Iya. Saya baru bergabung 2 tahun lebih, terus saya diajak lunch meeting, bukan lunch meeting, diajak lunch sama bos saya orang Belanda dan dia bilang, Mei, you tahu kan perusahaan kita lagi mengalami masalah di global. Iya. Jadi kita akan menjual beberapa operation. Waduh, saya bilang ini udah nggak enak nih. Terus dia bilang kita akan jual operational kita di Malaysia dan Indonesia. Nah, pada saat itu saya berpikir, gue udah umur sekian, perusahaan yang gue baru gabung 2 tahun lebih mau dijual pula, gimana ya? Terus saya tanya, dijualnya ke siapa? Hero lagi. Ke Hero lagi. Balik lagi gitu Bu ya. Balik lagi. Iya. Nah, terus akhirnya saya berpikir ya udah, kalau memang sudah jalannya begini ya jalanin aja. Tapi satu hal yang saya sampaikan ke tim, walaupun kita dijual ke Hero, jangan menampilkan diri kita sebagai orang yang kalah atau tim yang kalah. Justru kita harus menampilkan yang terbaik dari kita, sehingga si pembeli akan merasa, oh saya beli bisnis yang bagus dan orang-orang yang bagus. Nah, jadi singkat cerita kita transisi ke Hero, kemudian saya mendapat beberapa tawaran, antara lain kembali ke Hero, dan satu lagi kembali ke Matahari, atau ditawarkan ke Matahari. Nah, again saya suka ngulik Pak. Ada tantangan baru lagi nih. Ada tantangan baru. Kalau kembali ke Hero, saya sudah tahu ya roughly Matahari. Isi perutnya udah tahu lah. Iya, Matahari saya pikir bisnis supermarket di Matahari itu dipandang sebelah mata kan, karena Matahari kan besarnya di Matahari Department Stores, di fashion, dipandang sebelah mata. Saya suka kalau dipandang sebelah mata. Tertantang jadi, Bu ya. Iya, orang underestimate sama kita kan. Iya. Nah, saya pikir ya udah tak coba masuk. Dan pada saat itu saya mendapat tantangan baru juga, membawahi operation. Jadi saya membawahi store operation. Dan outletnya Matahari itu kan cukup tersebar pada saat itu, dari Medan sampai ke Ambon kita sudah ada outlet. Nah, karena saya
ingin sesegera mungkin menguasai operation. Dalam waktu 1,5 bulan tak sikat itu 60 toko. Saya coba kunjungin, jadi yang namanya ke Manado pada saat itu flight masih lumayan banyak. Manado saya terbang jam 5 pagi, balik lagi jam 5 sore dari Manado. Masih kuat Pak, kalau sekarang udah nggak bisa. Nah, jadi saya berusaha mengerti di situ. Nah, sempat beberapa lama sampai suatu saat dapat tantangan baru lagi. Dari Ranch Market, PT Supraboga Lestari Tbk. Pada saat itu mereka mau bikin supermarket untuk kelas menengah, farmers market. Jadi mereka menawarkan, Bu, kita mau bikin supermarket kelas menengah, farmers market. Kira-kira you tertarik gak? Tantangan lagi. Saya pikir kapan lagi ya saya punya bisnis tanpa pakai modal sendiri. Di dalam setiap bekerja saya selalu melihat bahwa ini adalah modal yang shareholder percayakan kepada saya, kepada kita semua. Atau Ibu memang spesialisnya di situ, Bu? Mungkin juga bisa jadi, Bu, ya. Nah, jadi saya mencoba membuat farmers. Gerai pertama di Serpong, gerai kedua lebih berat menurut saya di Kelapa Gading. Kenapa? Karena Kelapa Gading belasan tahun itu ada pemain yang kuat, pemain lokal. Dan area yang sudah settle. Area yang sudah settle, dan kami menggantikan supermarket yang sudah kuat itu. Jadi pasti ada ekspektasi dari customer yang sudah dibentuk oleh pemain sebelumnya. Nah, ya beberapa bulan pertama sih cukup sedih Pak, nangis, pokoknya fight sekali karena berat ya. Tapi kita memegang dua kunci. Satu adalah kita harus dekat dengan komunitas. Dan dalam artian itu customer dan bukan hanya individual tapi juga komunitas. Kedua, dalam segala sesuatu yang kita lakukan jangan pernah mengkompromisikan kualitas. Apakah itu kualitas produk atau kualitas service. Nah, jadi dengan itu perlahan-lahan kami bisa tumbuh, Ranch Market bisa tumbuh, Farmers juga bisa tumbuh. Kemudian dapat tantangan lagi dari Matahari lagi. Matahari pada saat itu sudah punya hypermart dan tim-tim inti Matahari pada saat itu eksodus ke Cina karena Cina kan retailer lagi sedang booming. Tumbuh, lagi booming. Mereka pada eksodus ke sana dan saya ditawarkan pada saat itu oleh Pak Mel, Pak Tutum juga kenal Pak Mel. Mei, mau nggak you bantu saya di sini? Balik lagi. Saya sempat goyang sih Pak, karena saya pikir masa gue bolak-balik ya ke sini ya. Jadi saya diskusi sama suami saya bilang, kamu tuh kayak pelatih sepak bola, tim sepak bola. Kamu lihat Mourinho katanya, Jose Mourinho, dia kan ngelatih dari Chelsea, ntar ngelatih kemana, ntar dia bisa balik lagi ke Chelsea. Yang penting tujuannya pada saat kamu ngelatih satu tim, kamu membuat tim itu menjadi tim pemenang. Tim juara, itu aja dia bilang. Dan yang penting kamu tidak melanggar etika kerja. Betul. Iya. Saya pikir kalau saya balik lagi, mungkin seru juga ya. So that I have 2 times history. Tapi yang membebani saya pada saat itu adalah hypermart sedang bagus kan Pak. Sedang bagus. Kalau gue masuk, saya spesialisasinya memperbaiki yang kurang bagus. Ini sudah bagus. Nanti kalau gue bikin jadi jelek, gimana ya? Cuman saya pikir, why not? Probably this is my closing chapter. Saya pikir begitu. Nah, baru masuk beberapa bulan Pak, kami harus menyiapkan data untuk due diligence. Betul. Karena pada saat itu kita sedang berpikir untuk partner dengan pemain global yang lain. Saya bilang, aduh, kok salah langkah ya, nggak melihat lebih detail rencana mereka apa gitu. Cuman saya berpikir, saya bilang ke tim saya, karena tim saya pada saat itu juga goyah, Bu, gimana nih nanti kalau dapat partner baru, retailer, kita nanti kerja kita gini. Saya bilang gini, kita selalu berpikir begini, whatever you do, in whatever way, do your best. Sampai orang merasa bahwa kalau tidak ada kamu, perusahaan akan kehilangan. Merasa kekurangan aja. Merasa kekurangan, iya. Jadi saya bilang kita harus deliver the best result, sehingga si pembeli atau partner yang baru akan merasa bahwa, oh
getting a bukan very sekedar good beli company. perusahaan Bukan saja. sekedar beli Beli perusahaan. timnya juga, Bu. Iya. Iya. Dan kita mendapatkan tim yang sangat baik. Iya. Begitu bagus sehingga lebih baik kita keep tim ini. Iya. Nah, jadi itu yang kita terapkan dan ternyata syukur alhamdulillah Pak, dari tahun 2009 sampai dengan 2014 itu adalah tahun-tahun kejayaan Hypermart. Growth-nya juga Growth bagus bagus, sekali. profitnya juga Iya. bagus. Nah, jadi itu terus kemudian in between saya tetap menjalin hubungan dengan mantan-mantan bos saya. Iya. Apakah dengan mantan bos di Hero atau mantan Iya, bos di iya. Tops atau di Ranch Market. Jadi saya tetap menjalin hubungan dan in between juga mereka beberapa kali menawarkan saya kembali. Saya bilang, aduh Pak, yang ini perusahaannya mau dijual, saya nggak tega sama tim saya. Akhirnya sampai suatu saat saya berpikir, ya probably it's about time untuk saya menyelesaikan PR yang saya dulu mulai. yang sudah ditinggalkan harus kembali lagi, Iya. membereskan lagi. That's why I come back. Oke. Jadi tahun 2015 saya kembali ke Ranch Market. Terus kita mulai kembangkan juga Ranch Market, Farmers, dan ada beberapa brand baru. Iya. Gitu Pak. Nah, Bu, panjang lebar Ibu sudah menceritakan perjalanan Ibu yang saya kira tidak ada yang profesional sebanyak Ibu loncat-loncatnya gitu. Ibu salah satu yang saya kenal yang cukup banyak, Bu. Tapi semua halnya positif, yang penting, Thank Bu. you Pak. Thank you. Nah, Bu Mei, ini kita mulai masuk mungkin menceritakan panjang lebar bagaimana terhadap range-nya sendiri. Range Group biasanya orang Iya. sebutnya, Bu. Ya. Range Group image di konsumen itu premium, Ya. high quality. Ya. Ibu dengan memberanikan diri, kan di tangan Ibu juga, Bu Mei membuka Farmer, Bu, yang seakan-akan grade-nya di bawah range gitu, Bu ya. Iya. Memang positioning begitu, Bu. Iya. Betul. Apakah menemukan kesulitan-kesulitan nggak, Bu, saat memunculkan brand range Farmer, sekaligus fungsinya untuk apa sebetulnya, Bu? Oke. Kalau kita lihat Pak, masyarakat Indonesia dan dimanapun itu kelas menengah yang paling besar. Oke, Segmen masih pasarnya. tebal, Bu ya? Masih tebal sekali, dan kami melihat bahwa segmen kelas menengah itu B, C itu kurang lebih kan 40%. Iya. Ya. Nah, jadi sedangkan kalau ranch itu very niche, upper class, yang mana growth-nya terbatas. Nah, jadi dengan pertimbangan itu kami berpikir bahwa nggak ada salahnya kita membuat supermarket yang baik untuk kelas menengah. Dan pemikirannya bukan hanya itu, tapi kita juga berpikir bahwa format tersebut, Farmers Market, harus bagus, yang terbaik untuk kelas menengah. So much so, sampai yang kelas atas pun kalau datang ke Farmers Market tidak merasa bahwa ini bukan toko saya, ini berantakan dan pasar. Itu yang kita jaga. Penampilan tetap dijaga, Ya. kualitas juga tetap dijaga, Ya, cuman assortment kita segmennya, bedakan. ya. Ya. Kenapa selalu kalau saya lihat masuk ke Farmer, fresh duluan nih, Bu? Iya, memang itu yang membedakan kita dari pemain lainnya Pak. Jadi karena memang kita mau yang terbaik di fresh. Nah, Oke. itu sebabnya walaupun outlet ini sebelumnya outlet pemain lain, Iya. kita buat sedemikian rupa sehingga freshnya benar-benar menonjol. Dan karena kita mau buat lebih fun juga, jadi di sini juga banyak pantun-pantun Pak. Oh iya. Hei Rembo jualan duku, jalan-jalan sampai Maluku. Ah. Hei kamu calon pembeliku, Ayo beli daganganku. Iya, jadi Iya, supaya iya. fun gitu lah. Karena Oke. kan kalau Bapak lihat di sini banyak anak-anak, keluarga muda gitu. Iya. Kita mau Farmers itu menjadi bagian dari komunitas Keluarga gitu, Bu ya. Keluarga. Iya. Nah, kesulitan apa? Kesulitannya banyak Pak, karena awalnya para shareholder dan juga beberapa orang yang cukup dekat dengan ranch merasa bahwa loh kok Farmers kayak gini, nggak seperti ranch. Mereka nggak betul. ngerti bahwa memang kita sengaja membuat segmen itu. Itu satu. Terus kedua juga kesulitannya adalah karena assortmentnya beda. Dulu misalnya beberapa supplier nasional itu bukan jadi supplier inti di Ranch Market, tapi dengan Farmers menjadi supplier inti. Karena mungkin produk di range-nya mungkin dia tidak dominan, sekarang mungkin di farmernya sudah mulai. Betul, Ya. Pak, betul.
Nah, jadi seperti itu. Kemudian ketiga dari segi SDM. Jadi SDM kami dulu kan terbiasa melayani ala ranch. Iya. Ya, jadi sangat personalized approach. Nah, sekarang kalau dengan farmers karena kita harus cost efficient, mereka harus efisien, harus meningkatkan produktivitas. Nah, tentunya harus dilihat yang mana yang bisa dilayani secara full, yang mana yang tidak. Nah, itu juga jadi kesulitan ketiga. Keempat mungkin lebih ke lokasi, Pak. Ya, karena kita juga mau ekspansi, tapi kita nggak punya as strong case as the others, ya. Nah, tentunya oleh sebab itu kita juga sangat memilih-milih lokasi. Jadi kalau Bapak lihat for the past few years, sebelum 2 tahun terakhir ini, ekspansi kita agak terbatas. Nah, tapi begitu kita sudah punya cash agak berlebih, kita lebih mulai berani ekspansi. Kendala setelah kita berhasil membuka outlet segitu banyak, kembali kendala SDM, Pak. Karena kita melatih SDM kita untuk menjadi yang terbaik di fresh. Karena pelayanan ini penting terhadap konsumen, Bu, ya. Pelayanan dan mengerti produk. Produk knowledge terutama produk fresh. Nah, jadi banyak sekali SDM kita yang di hijack oleh oleh kompetitor baru atau mungkin Ibu selalu melahirkan orang-orang terbaik, jadi yang orang kompetitor Ibu tidak usah mentrain lagi gitu, tidak usah mentrain, Pak. Jadi tinggal diambil, dan kita misalnya kita setiap tahun kita merekrut fresh graduates itu sekitar 20 sampai 35-an. Nah, setelah beberapa lama itu merotol satu-satu. Mungkin Ibu harus buka sekolah khusus training retail, Bu. Maka itu di sini, Pak, training center kita sebutnya SBL Academy. Iya. Jadi mungkin bisa dipakai untuk teman-teman yang memerlukan, Bu. Monggo, Pak. Jadi Ibu bisa melatih untuk keperluan. Iya. Sebenarnya ini kami buka juga untuk para supplier atau untuk para retailer, non-competing retailer, Pak, ya. Jadi kalau misalnya mereka mau misalnya untuk gathering dengan partnernya, untuk bicara mengenai service dan sebagainya, monggo. It's like a community center, gitu. Bu, tadi ada range, ada farmer, mungkin ada beberapa brand yang memang seperti gourmet, Bu. Mungkin Bu bisa jelaskan sedikit, Bu. Jadi gini, Pak. Jadi brand utamanya adalah dua, ranch market dan farmers market. Kemudian dengan berjalannya waktu, misalnya Bapak lihat ada day to day, ya. Sebenarnya day to day ini private label kita. Private label, Bu, ya. Private label kita, tapi pada tahun 2018 kami ada permintaan dari salah satu developer. Walaupun sebenarnya tidak masuk dalam format kami, tapi karena kita sudah bekerja sama di banyak lokasi dengan developer ini, saya suka sungkanan juga untuk langsung nolak. Saya bilang, kita nggak punya capability untuk run format yang kecil. Lebih kecil. Ibu coba aja, pas segala. Lalu aku mikir toko kita yang ada di lokasi mereka ada sekitar 3. Kalau tak tolak terus ini developer kuat gimana? Akhirnya saya bilang, Pak, kita develop brand baru ya. Day to day by farmers market. Jadi day to day itu kelas yang compact. Di bawah supermarket, Bu, ya, size-nya. Iya. Jadi size-nya sebenarnya strategi awal day to day itu size-nya 250 sampai 450 meter. Service apartemen untuk apartemen lah. Service untuk apartemen, untuk kantoran. Tapi dengan berjalannya waktu ada yang sampai 125 meter, yaitu di Pondok Indah. Mungkin itu juga saya harus review lagi karena supaya kita konsisten. Jangan-jangan itu menjadi bisnis baru bagi SBL, Bu? Kayaknya enggak, Pak. Kayaknya kita mau fokus di 200 sampai 400. Nah, teman-teman yang lain sudah jauh lebih kuat. Saya nggak mau masuk ke Red Ocean. Atau suatu saat mungkin di-franchise-kan? Atau di-franchise-kan sekarang ini, Bu? Kalau day to day kami belum franchise-kan, tapi farmers kami sudah mendapatkan izin franchise. Di-franchise-kan, Bu? Dikerjasamakan lah? Iya. Farmers kami sudah mendapatkan. Terus ada beberapa brand lagi, Bu. Kalau dilihat di Sarina, Ibu memakai brand Pasarina. Ya. Mungkin bisa jelaskan sedikit kenapa Pak dipilih nama Pasarina, Bu? Jadi
setelah day to day Pak, kami mendapat tawaran juga dari Galaxy Mall Surabaya. Oke. Ya, mereka mau buka Galaxy Mall 3. Dan mereka waktu itu katakan bahwa ini harus lebih premium. Saya bilang Ranch Market aja udah premium, mau dibikin lebih premium gimana? So what we are trying to differentiate adalah kita membuat itu ada tempat makan, sehingga customer bisa beli ikan, bisa beli daging, ayam dan sebagainya. Kita bisa masakkan dan mereka ada tempat duduk. And that's why the gourmet. Jadi setiap brand itu ada tagnya. The Gourmet by Ranch Market. Day to Day by Farmers Market. Sekarang di Gourmet udah berapa outlet? Ada 2 Pak. Ada 2. Satu di Surabaya, satu di Jakarta. Jadi kami hanya mau ada satu outlet The Gourmet di masing-masing kota. Jadi tidak di rancu. Kalau yang di luar area-area tertentu mungkin itu sudah pakai 2 nama brand itu Bu ya, Ranch dan Farmer Bu ya. Dan kemudian yang terakhir Pasarina. Jadi Pasarina itu waktu itu kami di pitch oleh Sarinah di tender. Jadi kami harus mengajukan konsep karena itu kan proyek besar Pak ya dari pemerintah. Jadi mereka mau make sure bahwa supermarket yang hadir tuh memang bagus. Nah, mungkin salah satu faktor kita bisa menang pitch adalah karena kita come up dengan brand baru. Jadi kami juga nggak mau misalnya taruh Ranch Market saja, terus nanti mereka ada ekspektasi padahal di situ ada GI kan, Grand Indonesia. Apa bedanya Ranch Market ini dengan Ranch Market? Jadi akhirnya kita come up dengan brand Pasarina. Dan mereka sangat suka sekali. Nama itu dimunculkan oleh Ranch sendiri? Iya. Jadi kami yang come up, jadi kami kerjasama dengan anak-anak muda, butik, kreatif butik, kita sortir beberapa nama, nah come up dengan brand itu. Jadi Bapak kalau lihat bukan hanya tokonya yang brandnya banyak, di dalam toko juga ada beberapa brand private label. Saya belum munculkan di sini, mungkin nanti saya kirimkan produknya Pak untuk di shoot. Tematik gitu maksudnya gitu Bu? Ya, jadi ada brand namanya Nava. Nava itu natural, singkatan dari natural value. Nah itu adalah produk yang premium. Jadi itu kita buat untuk olive oil, untuk yogurt, untuk cheese. Nah kemudian nanti ada brand lagi untuk daging kita 9PM. 9PM. Nah PM itu singkatannya 9 Prime Meat. Karena kan bukan kalau kita 9 malam Bu ya? Dimakan jam 9 malam juga masih enak. Keterkaitannya begitu. Iya. Tapi lebih ke 9 Prime Meat. Jadi kita plesetin, orang berpikir jam 9 malam, tapi kita plesetin sebenarnya itu 9 Prime Meat. Jadi kalau Bapak tahu grade di Wagyu, daging Wagyu itu kan kalau grade 9 yang marble-nya 9 itu kan adalah grade yang paling tinggi. And that is 9PM. Kemudian ada lagi private label kami, namanya ini yang untuk seafood adalah Pinisi. Pinisi. Jadi itu untuk produk seafood gitu. Jadi kita coba develop lebih banyak private label karena kita punya outlet di Ambon. Jadi beberapa produk ikan dari Ambon gitu kita bawa ke sini dan kita branded seperti itu. Kemudian ada satu lagi Pak, yang terakhir ini yang produk non halal. Ada brandnya namanya Yogyard. Kita buat lebih fun. Nanti saya bisa kirim contoh produk dan portfolionya. Jadi Yogyard itu plesetan juga yes pork, yes lard. Kan kalau di restoran kan no pork, no lard. Kita yes pork, yes lard. Yogyard. Gitu Pak. Bu, day to day itu nama brand untuk branding nama toko atau juga ke produk-produk yang ada jual di range? Awalnya sebenarnya di produk Pak. Awalnya di produk. Jadi kalau Bapak lihat ini misalnya air mineral, terus tempe, terus beras, tisu. Awalnya produk. Baru 2018 pada saat kami mendapat tawaran untuk buka outlet yang compact itu, kami pikir belajar dari Aldi atau Lidl, kenapa kita nggak buka toko dengan brand yang sama? Gitu. Jadi banyak kan di toko day to day pun menjual produk yang brandnya day to day gitu Bu ya? Iya.
SKU-nya banyak, supplier-nya banyak, payment termnya beda, promosinya beda, expired dates-nya beda, dan sebagainya. Itu sebabnya waktu tahun 2010, saya dengan Pak Yongki mengeluarkan buku ini. Retail Rules. Retail Rules. Iya, Bu. Gimana caranya supaya kita sukses? Saya bilang, kalau gue tahu caranya sukses, gue nggak di sini, gue di depan bola kristal. Gue bilang online itu atau e-commerce itu tidak akan bisa mendominasi retail konvensional atau physical offline, store. Kita yang di retail itu sangat diperhatikan, sangat dikontrol. Apalagi kalau kita sudah menjadi perusahaan publik. Tapi yang jualan lewat e-commerce, nah yang lucunya Pak, yang lucunya pemain lokal itu bisa menjual alkohol.